Halo sahabat tani semua, kali ini saya akan membahas tentang pupuk ya, dimana berawal dari keresahan saya melihat para petani di kampung saya itu tidak mengerti tentang pupuk ya. Kadang petani-petani di kampung saya itu beli ke toko, bilangnya beli pupuk saja gitu, nggak mengerti pupuk ini bagusnya untuk apa, pupuk ini bagusnya untuk apa gitu. Semisal kemarin lah saya, jangan orang lain lah, orang tua saya itu beli pupuk ke toko ya, terus dikasihnya itu merek Ponska, tapi Ponskanya itu yang saya pikir kalau melihat dari tuh Ponska yang seperti ini nih. Nah itu kan dilihat ya, kalau kalau kita yang tahu ini sebenarnya bukan NPK, tapi memang itu untuk pembenah tanah. Padahal saya berharap tokonya itu menjelaskan gitu, oh ini pupuknya buat pembenah tanah gitu, atau bapak, atau ditanya dulu bapak apa, bapak keperluannya untuk apa gitu. Kalau untuk sawah mungkin bisa pakai urea, atau misalkan pakai Ponska apa gitu ya, yang segala macamnya gitu, kayak yang memang kandungannya itu tepat gitu. Nah itu kalau pembenah tanah ya, kita mau harus di awal itu bukan untuk pemupukan tanaman, tapi memang harus diaplikasikan di awal sebelum ditanami gitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan, mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik dan mudah gitu ya. Eh, dan saya akan mencoba menjelaskan tentang pupuk-pupuk yang memang sudah lumrah digunakan di Indonesia gitu ya. Semisal pupuk urea. Nah itu pupuk urea itu kandungan urea yang ini ya, urea yang subsidi itu kurang lebih kandungan itu 46% itu nitrogen. Nah apa itu nitrogen, dan memang buat apa itu nitrogen? Nah yang kedua, masih di pupuk subsidi, yang itu pupuk ini Poska. Poska subsidi yang kandungannya itu 15, 10, 12. Nah 15 itu nitrogen, 10 itu fosfat, dan 12 itu kalium. Nah itu kegunaannya buat apa sih? Sesederhananya itu buat apa sih? Nitrogen itu buat apa? Bagusnya buat apa? Pengaplikasiannya mungkin kapan? Nah kemudian fosfat itu gunanya itu sebenarnya buat apa? Dan kalium itu gunanya sebenarnya buat apa? Nah, sahabat tadi semua, sederhananya adalah untuk daun, kemudian fosfat itu untuk akar, dan kalium itu untuk buah. Nah, sekali lagi, ingat-ingat ya sahabat tani semua, nitrogen itu untuk daun, fosfat itu untuk akar, kalium itu untuk pembuahan. Agar supaya sahabat tani semua itu memberikan atau mengaplikasikan pupuk itu dengan baik dan sesuai dengan pertumbuhan si tanaman kita gitu, agar tidak salah kaprah lagi. Jangan sampai sahabat tani semua itu memberikan pupuk yang di luar jadwalnya itu. Semisal ini tanaman yang baru ditanam 1 minggu terus dikasih pupuk yang kandungan kaliumnya tinggi gitu. Misalkan kandungan kaliumnya itu 20%, terus kandungan fosfatnya itu 5% misalkan, terus kemudian kandungan nitrogennya 5%. Itu juga tidak bagus, karena bagusnya itu untuk awal-awal itu untuk daun terlebih dahulu ya, yang dimana kandungan nitrogennya itu lebih tinggi. Nah, sekian sahabat tani semua. Saya harap sahabat tani semua itu mengerti tentang itu, tidak salah kaprah lagi. Saya harap juga begitu. Kita sama-sama juga belajar ya. Nah, itulah mungkin penjelasan sederhananya saja itu ya, mungkin agar sahabat tani semua itu tidak salah kaprah lagi mengaplikasikan pupuk, dan tidak salah lagi membeli pupuk gitu ya.
jangan sampai kita itu karena ketidaktahuan itu kita gagal panen juga, seperti halnya orang tua saya yang dimana padinya itu malah dikasih pembedah tanah sehingga panennya itu tidak bagus gitu ya. Oke, sekian sahabat Tani, itu saja yang ingin saya sampaikan keresahannya. Semoga kita semakin cerdas dalam segala hal dan semakin baik menentukan segala halnya juga, agar kita sukses dalam bertani dan tidak lagi dibodohi oleh penjual-penjual yang memang hanya sekedar cari untung. So, terima kasih telah menonton dan salam sehat.